Halo semuanya, perkenalkan saya Rocky Setiawan, NIM 11, Prodi Kimia Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan praktikum Kimia Lingkungan 1 yang berjudul Penentuan Timbal dalam Air dan Sedimen. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengetahui konsentrasi timbal dalam sampel air, mengetahui konsentrasi timbal dalam sampel sedimen, menentukan persamaan regresi linear larutan standar, memahami prinsip kerja spektrofotometri serapan atom dalam menganalisis kadar Pb, dan mengetahui kualitas perairan berdasarkan konsentrasi Pb dalam sampel. Pencemaran didefinisikan sebagai adanya polutan ke lingkungan dengan konsentrasi yang mengganggu fungsi biologis atau membawa risiko kepada makhluk hidup lain. Perairan dikatakan tercemar jika tidak memenuhi baku mutu parameter fisika, kimia, dan biologi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Timbal merupakan salah satu parameter kimia yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang beracun dan memiliki efek akumulatif serta membahayakan bagi lingkungan. Batas maksimum kadar timbal dalam suatu perairan telah ditetapkan dalam PP Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Analisis Pb yang dilakukan dengan spektrofotometer serapan atom mengharuskan Pb dalam bentuk ion. Oleh karena itu, sampel harus diasamkan sebelum dianalisis. Untuk sampel padatan, sampel harus didestruksi terlebih dahulu menggunakan asam-asam kuat yang berperan sebagai oksidator guna mengekstrak logam dari matriks padat. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Prosedur kerja percobaan ini yaitu diawali dengan preparasi sampel air dengan mencampurkan 50 ml sampel air dengan 5 ml asam nitrat pekat. Kemudian, dengan perlakuan yang sama, dibuat larutan blanko dengan mengganti sampel air dengan air suling. Kemudian, dibuat larutan standar Pb 100 mg per liter dengan cara dilarutkan 0,016 gram Pb nitrat menggunakan asam nitrat 1% dalam labu ukur 100 ml. Kemudian disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml dan diisi masing-masing dengan 1, 2, dan 4 ml larutan Pb 100 mg per liter, lalu diencerkan hingga tanda batas. Larutan tersebut kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Pada preparasi sampel sedimen dilakukan dengan melarutkan 1 gram sedimen dengan aqua regia. Lalu, campuran didigesti serta dipanaskan. Campuran kemudian disaring dan filtratnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Berikut merupakan data pengamatan pada percobaan kali ini. Pada pembuatan kurva kalibrasi dilakukan perhitungan rata absorbansi pada larutan standar dan diperoleh absorbansi pada standar 1 mg per liter yaitu 0,214, pada standar 2 mg per liter yaitu 0,431, dan pada standar 4 mg per liter yaitu 0,876, sehingga diperoleh persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 0,2209X min 0,0085. Kemudian, dilakukan penentuan konsentrasi Pb dalam sampel air dengan cara memasukkan absorbansi sampel ke dalam persamaan regresi linear dan dihitung konsentrasinya. Pada sampel air 1, diperoleh konsentrasi Pb-nya sebesar 0,4821 mg per liter. Pada sampel 2 sebesar 0,5002 mg per liter. Dan pada sampel 3 sebesar 0,4414 mg per liter. Pada penentuan konsentrasi Pb dalam sampel sedimen, dilakukan perhitungan konsentrasi Pb dalam 1 gram sampel dan diperoleh pada sampel 1 sebesar 133,43 mg per kilogram. Pada sampel 2 sebesar 132,75 mg per kilogram. Dan pada sampel 3 sebesar 137,28 mg per kilogram berat basah. Pada percobaan penentuan kadar timbal dalam air dan sedimen, digunakan spektrofotometer serapan atom untuk menganalisis kadar timbal dalam sampel. Pada tahap awal yaitu preparasi sampel air, di mana sampel ditambahkan dengan asam nitrat pekat yang berfungsi untuk menurunkan pH larutan, sehingga Pb akan larut dalam air dalam bentuk ionnya. Pb harus diubah ke dalam bentuk ionnya sebelum dianalisis dengan SSA. Pada analisis ini, digunakan larutan blanko yaitu air suling. Selanjutnya, dilakukan pembuatan larutan standar Pb dengan variasi konsentrasi yaitu 1, 2, dan 4 mg per liter.
yang diencerkan dari larutan standar Pb 100 mg per liter. Larutan-larutan tersebut diukur absorbansinya pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh absorbansi rata-rata pada standar Pb konsentrasi 1, 2, dan 4 mg per liter berturut-turut yaitu 0,214, 0,431, dan 0,876. Absorbansi yang diperoleh semakin besar seiring dengan meningkatnya konsentrasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Kemudian dilakukan pembuatan kurva kalibrasi dengan memplotkan konsentrasi larutan standar Pb terhadap absorbansinya. Dan dilakukan juga perhitungan persamaan regresi linear lautan standar Pb. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi linear lautan standar Pb yaitu Y sama 0,2209x min 0,0085 dan kurva kalibrasi yang diperoleh sangat baik karena memiliki koefisien korelasi yaitu 1, sehingga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi Pb dalam sampel. Hasil pengukuran absorbansi pada sampel air kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear dan ditentukan konsentrasi Pb dalam sampel air. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh konsentrasi Pb dalam sampel air 1 yaitu 0,4821 mg per liter, pada sampel air 2 yaitu 0,5002 mg per liter, dan pada sampel air 3 yaitu 0,4414 mg per liter. Konsentrasi Pb dalam 3 sampel tersebut masih berada di bawah batas maksimum kadar Pb dalam perairan untuk kelas 4 yang telah ditetapkan dalam PP nomor 82 tahun 2001 yaitu 1 mg per liter. Atau dapat dikatakan pula kualitas perairan tersebut cukup baik. Pada tahap preparasi sampel sedimen, dilakukan pencampuran sampel sedimen dengan aqua regia yang bertujuan untuk mengekstrak Pb dari sedimen serta mempercepat proses digesti, sebab aqua regia merupakan oksidator yang kuat. Kemudian, campuran didigesti dan dipanaskan lalu disaring. Filtrat yang dihasilkan diukur absorbansinya. Absorbansi tersebut kemudian ditentukan konsentrasi Pb dalam sampel sedimen dan diperoleh konsentrasi Pb pada sedimen 1 yaitu 133,43 mg per kilogram, pada sedimen 2 yaitu 132,75 mg per kilogram, dan pada sedimen 3 yaitu 137,28 mg per kilogram berat basah. Konsentrasi Pb dalam 3 sampel sedimen tersebut masuk ke dalam kategori tinggi yaitu 100-400 mg per kilogram berdasarkan rentangan yang ditetapkan oleh Swedish Environmental Protection Agency. Konsentrasi Pb yang tinggi dalam sedimen perairan tersebut dapat disebabkan karena pengendapan logam Pb dari pembuangan limbah yang dapat mengakibatkan ikan yang hidup di dalamnya tercemar. Pemanfaatan ikan-ikan ini sebagai bahan makanan akan membahayakan kesehatan manusia. Berikut merupakan kesimpulan pada percobaan kali ini. Berikut merupakan beberapa referensi yang digunakan pada laporan praktikum kali ini. Sekian dari pemaparan laporan praktikum kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.